salam sejahtera seluruh sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita tetap semangat di dalam memuji Tuhan dan mendengarkan setiap firman Tuhan. Saat ini kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu pengorbanan Yesus hanya sekali untuk semua orang. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tadi kita sudah panjang lebar membacakan ayat firman Tuhan dari Ibrani pasal 9 ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Sidang jemaat Tuhan, kita tahu Yesus telah mengorbankan dirinya untuk semua orang, bagi yang mau percaya kepadanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita sudah merasakan dari pengorbanan Yesus dalam hidup kita.
Dia mengorbankan dirinya untuk kita beroleh keselamatan. Dan hubungan kita dengan Allah diperbaiki melalui pengorbanannya. Dan cukup hanya sekali saja pengorbanannya untuk semua orang. Dikatakan firman Tuhan tadi katakan, Tuhan Yesus tidak berulang-ulang untuk mengorbankan dirinya supaya kita boleh mendapatkan keselamatan. Tetapi cukup sekali dia berkorban dan untuk seterusnya. Sedang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Yesus mati hanya satu kali saja. Kematiannya untuk menanggung dosa banyak orang. Dan kesaksian ini dituliskan oleh penulis Ibrani pada hari ini. Sidang jemaat Tuhan tidak pernah dibatasi pengorbanannya bagi orang tertentu saja, tapi malah untuk semua manusia. Jadi sidang jemaat Tuhan, Yesus berkorban bukan hanya orang-orang tertentu, tetapi untuk semua manusia yang ada di dalam dunia ini. Sidang jemaat Tuhan, dikatakan juga bahwa Yesus akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada kita yang menantikan Dia. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Yesus tidak berulang-ulang mempersembahkan dirinya sebagaimana imam agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus mempersembahkan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab kalau demikian Yesus Kristus hanya berulang-ulang dan harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Tetapi sekarang ternyata hingga pada zaman akhir Yesus hanya satu kali saja menyatakan dirinya untuk menghapus dosa kita semua lewat dirinya dikorbankan. Sidang jemaat Tuhan, berbeda di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, ketika kita ingin menghapus dosa, kita harus membawa persembahan kita berupa binatang tertentu yang sudah ditetapkan. Dan yang bawanya itu ialah imam. Imam agung setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus untuk mempersembahkan darah. Dan itu bukan darah manusia, tetapi darah binatang yang harus dipersembahkan untuk menghapus dosa. Itu di dalam perjanjian lama. Namun sekarang kita sudah hidup dalam perjanjian baru. Kita tidak perlu lagi mengorbankan binatang, memotong dan mempersembahkannya kepada Tuhan supaya dosa kita dihapuskan dan kita layak. Tidak penting lagi itu. Tetapi cukup hanya Yesus berkorban untuk kita sekali saja dan untuk selamanya. Dan kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Kita layak masuk di dalam persekutuan. Tidak perlu lagi kita harus mempersembahkan darah binatang untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Tidak perlu lagi seperti dalam perjanjian lama. Tetapi cukup pengorbanan Yesus hanya sekali untuk selamanya dan untuk semua orang tanpa terkecuali. Asalkan kita mau menerima Dia dan percaya kepadanya, siapapun itu. Sidang jemaat Tuhan, kelebihan Kristus dibanding keturunan imam besar Harun ialah ia hanya satu kali mengorbankan dirinya dengan mati di atas kayu salib sebagai korban penghapus dosa. Ia menghasilkan keselamatan sampai selamanya. Yesus bukan masuk ke dalam ruang maha suci di kemah pertemuan, tapi ia masuk ke surga yang menyebabkan kita yang percaya kepadanya layak masuk surga. Jadi sidang jemaat Tuhan, perbedaan Yesus Kristus dan imam-imam besar dalam perjanjian lama sangat berbeda. Kalau Yesus Kristus cukup sekali dan kita sebagai manusia, kita akan memperoleh keselamatan. Sekali saja Dia berkorban akan menghasilkan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, satu kali Ia berkorban untuk menebus dosa semua manusia yang percaya kepadanya. Bukan berarti kemudian kita bebas melakukan dosa, tapi ketika kita melakukan dosa tidak perlu berkorban darah binatang lagi, tapi hanya datang kepadanya dan meminta ampun. Sidang jemaat Tuhan, bukan berarti ketika Yesus sekali datang, maksudnya sekali mengorbankan dirinya,
Jadi kita juga semena-mena berbuat dosa, semena-mena melakukan segala tindakan kita yang sesuai dengan keinginan kita. Akan tetapi ketika kita sudah menerima Dia, mengakui Dia sebagai juru selamat lewat pengorbanannya, mari kita sebagai sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan melakukan segala perintahnya. Dan jikalaupun kita melakukan kesalahan, kita tidak perlu lagi membawa persembahan yang mahal untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Namun cukup kita berdoa, meminta ampun kepada Tuhan, dan tidak mengulangi kesalahan kita lagi. Karena apa? Dia sudah mengorbankan dirinya hanya sekali, tidak perlu berulang kali, hanya sekali dan untuk selamanya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Hari ini saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari percayai Yesus sebagai juru selamat kita yang hanya sekali saja untuk mengorbankan dirinya bagi semua orang, dan kita akan menikmati hasilnya, yaitu keselamatan yang sudah disediakan Tuhan, yaitu surga yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah selesai merenungkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, materikan firman-Mu dalam hidup kami, dan kami boleh tetap percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus,